usaha hiburan yang namanya karaoke gitu ya. Itu memang lumayan sih kalau kemudian naik jadi 40. Padahal seharusnya kalau karaoke, kita bicara karaoke keluarga lah, itu kan sebenarnya juga bisa menjadi salah satu wahana keluarga untuk refreshing kan sebenarnya. Iya. Bahkan biasanya itu kan jadi semacam arena untuk teman-teman kantor yang kadang-kadang ada ulang tahun, yuk kita karaoke. Tapi memang khusus untuk teman-teman kantor doang. Karaoke yang keluarga lah gitu. Bukan, saya tidak tahu yang sekarang mempersoalkan berpolemik itu dulu kemana aja. Pertama waktu pembahasan, yang kedua selama rentang waktu 2 tahun ini apakah padahal undang-undangnya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast santai seputar pajak. Di episode kali ini kita akan diskusi soal yang lagi ramai, lagi panas-panasnya ini di perbincangan di media sosial, di televisi, di podcast lainnya terkait polemik soal naiknya tarif pajak hiburan. Ini masih polemik ya? dari beberapa hari yang lalu. Kayaknya kalau belum ada jelas pembatalan atau penundaan atau kembali ke tarif semula, masih akan ramai terus sepertinya. Iya, jadi kan memang mungkin yang jadi polemik karena kenaikannya yang sangat besar ya, sangat tinggi secara persentase. Yang tinggi lah. Meskipun itu kan batasan atas ya, yang 75% yang tertinggi. Batas bawah pun udah dirasa tinggi, Bos, 40% itu. Ya, tapi kan sebenarnya itu bukan tidak untuk semua sektor hiburan kan. Betul. Yang selama ini ada semacam salah kaprah itu, masyarakat itu berpikirnya bahwa ini adalah untuk semua hiburan. Makanya kalau kita lihat ada di salah satu podcast, kita Deddy Kobuser kalau nggak salah, juga bicara soal pajak atas gym. Kemudian juga hiburan-hiburan yang lainnya. Jadi sebenarnya pajak hiburan apa sih, Bos? Biar nanti sahabat-sahabat sekalian juga lebih clear lah. Ternyata justru malah ada beberapa tarif pajak di DKI yang pajak hiburan yang sebenarnya malah turun kan dengan adanya. Tapi kalau kita melihat di undang-undangnya ya, kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 itu, Bos. Itu kan sebagai undang-undang yang menggantikan Undang-Undang tahun 2009 Nomor 28 kalau nggak salah ya. PDRD itu ya. Dulu namanya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Betul. Kalau sekarang kan nama undang-undangnya pun diganti ya. HKPD, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Nah, di situ memang ada aturan yang saya melihatnya sini sebagai sebuah acuan umum ya, karena memang kalau kita lihat konstitusi kita lah, kita kembali bahwa pajak itu kan harus dipungutnya, kelolanya itu kan harus berdasarkan undang-undang. Maka muncullah undang-undang ini. Nah, di undang-undang HKPD ini ada yang sektor-sektor tertentu lah, tidak semua hiburan. Di situ disebut pajak untuk hiburan, kalau kita sebut pajak barang dan jasa tertentu, PBJT gitu. Itu ada 5 kelompok sebenarnya, 5 sektor usaha ya, yang kena dampak tarif 40 sampai 75%, Bro Arif. Kalau saya nggak salah yang pertama itu tentang diskotik ya. Diskotik. Terus diskotik ya. Kemudian yang kedua itu bar. Kemudian yang ketiga itu adalah klub malam. Kemudian yang keempat itu ada karaoke ya. Karaoke. Dan yang terakhir itu spa. Nah, itu hanya diatur, dibatasi, ada limitasinya di 5 sektor ini, Bu. Jadi tidak untuk semua sektor yang disebut hiburan ya. Mungkin kita ada mendengarkan, mungkin ada semacam penampilan untuk kesenian, kemudian juga untuk pusat kebugaran, bahkan kan nggak ada di situ juga. Panti pijat juga kan. Panti pijat juga. Dan
Limitasi termasuk yang turun ya, yang pembatasan maksimal 10% ya, Bro? Nah, 5 sektor itu sih, Bro, yang di undang-undang ini diatur pajaknya minimal 40, maksimal 75. Nah, itu kan kemarin yang jadi semakin heboh kan, ada, kita sebut aja Mbak Inul ya, Mbak Inul yang sempat nulis di media sosialnya dan kemudian menjadi tamu di... Kalau Inul itu sendiri podcast. bisnisnya di karaoke ya? Setahu saya Inul Vista ya, Inul Vista atau karaoke, di sektor karaoke. Nah, kalau menurut Bro Gropur ya, pendapatnya, gimana? kalau kita bicara, kan tadi ya, perbandingannya kan ada diskotik, ada klub malam, ada bar, ada karaoke gitu. Kalau kita bicara karaoke, ya saya nggak tahu ya, tapi kan katanya ada karaoke yang karaoke keluarga, ada yang karaoke eksekutif lah gitu. Eksekutifnya kok gini, namanya eksekutifnya. Di situ nggak dibedain ya di dalam aturan itu. Pokoknya karaoke aja dihantam ini. Iya, mungkin karena memang ini ya pembatasannya ya sektor karaoke gitu yang disediakan oleh baik itu orang pribadi maupun berbentuk badan usaha, kemudian membuat usaha hiburan yang namanya karaoke gitu ya. Itu memang lumayan sih kalau kemudian naik jadi 40. Padahal seharusnya kalau karaoke, kita bicara karaoke keluarga lah, itu kan sebenarnya juga bisa menjadi salah satu wahana keluarga untuk refreshing kan sebenarnya. Iya. Bahkan biasanya itu kan jadi semacam arena untuk teman-teman kantor yang kadang-kadang ada ulang tahun, yuk kita karaoke, tapi memang khusus untuk teman-teman kantor doang. Karaoke yang keluarga lah gitu, bukan keluarga. Karaoke yang ada apanya tuh, kalau istilahnya tuh. Apa? Saya saking tidak taunya makanya yang teman-teman LC. Lady apa itu? Karaoke. Ladies Companion. Ya, saya kira enggak. Jadi teman-teman memang kalau karaoke keluarga itu juga tarifnya memang sebesar itu. Oke. Jadi sebenarnya yang perlu kita sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian, pada masyarakat itu bahwa ini tidak semua jenis hiburan ya, tapi hanya tadi yang seperti Bro Gopur sebutkan, hanya di diskotik, kemudian klub malam, karaoke, bar, kemudian mandi uap atau spa. Nah, menurut Bro Gopur, apakah ini sebenarnya cukup fair dan juga memenuhi rasa keadilan masyarakat lah gitu kira-kira? Jadi kalau secara pribadi saya sendiri ya, dengan tarif yang begitu tinggi, ini kan sebenarnya tarif yang tinggi itu kan ditetapkan pasti ada alasan-alasannya. Ya, gitu. betul. Salah satunya kan kita tahu semua lah bahwa fungsi pajak itu bukan hanya fungsi untuk budgeting ya. Fungsi pengumpulan duit bukan hanya itu, kan ada fungsi untuk reguler atau mengatur gitu. Nah, dalam hal ini menjadi salah satu yang ini ya, cara untuk mengatur atas kegiatan-kegiatan tertentu yang mungkin ada dalam tanda kutip dibatasi untuk diakses karena dengan pajak yang terlalu tinggi gitu. Terus kira-kira menurut Bro Gopur, dengan ini kan sudah diundangkan, saya tidak tahu yang sekarang mempersoalkan, berpolemik itu dulu kemana aja. Pertama waktu pembahasan, yang kedua selama rentang waktu 2 tahun ini apakah padahal modalnya sudah harusnya kan begini, kalau kita bicara orang yang punya usaha di sektor itu atau orang yang kena dampak atas suatu aturan, biasanya kan kemudian mereka punya kepentingan untuk mengkaji, melihat, mempelajari kan begitu. Jadi rentang selama proses pembahasan, kemudian rentang waktu 2 tahun itu kan adem ayam aja kan, tidak ada isu lah, nggak ada isu apapun gitu. Tapi ketika diperlakukan baru kemudian ramai teriak sana sini gitu. Nah, menurut Bro Gopur, jalan keluar dari, kan nggak mungkin kita sudah dibahas melalui proses mekanisme legislasi, kemudian sudah ditetapkan, kemudian dalam waktu 2 tahun, kemudian ketika disahkan rame-rame, kan nggak mungkin juga kemudian ada perwakilan pemerintah yang kemudian bilang untuk ya kita batalkan atau kita tunda, kan nggak bisa seperti itu kan. Ini kan udah jadi undang-undang. Nah, menurut Bro Gopur, way out-nya ini apa? Biar artinya ini biar terselesaikan lah masalah ini, nggak terus berkepanjangan. Apalagi ini kan musim pemilu kan, biar orang-orang fokus lah melihat atau mempertimbangkan memilih calon pemimpinnya, nggak diributkan dengan hal yang ya penting nggak penting lah gitu.
salah satu way out-nya mungkin yang seperti kita ketahui sama Bro, bahwa undang-undang ini bisa diuji di Mahkamah Konstitusi untuk melihat asas konstitusional tadi apakah sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 45 kita, atau seperti apa gitu. Pasti nanti pengujinya akan mempertimbangkan ya. Tetapi yang perlu dicatat adalah ketika kita mengajukan judicial review atau JR ke Mahkamah Konstitusi itu ya harus dengan dalil-dalil yang kuat kan gitu, supaya si pengujinya nanti juga bisa menerima atas apa yang kita ajukan, alasannya seperti apa kan, seperti itu. Jadi ya, oh ini mungkin terlalu tinggi tarifnya atau seperti apa. Nah itu nanti Mahkamah Konstitusi yang seharusnya mengkoreksi pasal-pasal di undang-undang ini. Oke. Nggak semuanya ya, beberapa pasal aja yang bisa dikoreksi. Jadi judicial review ya. Ya, peninjauan kembali. Salah satu way out-nya. Kemudian ada lagi nggak Bro selain itu? Kalau Perpu itu kan sebenarnya Perpu kan untuk dalam hal kondisi yang genting dan memaksa ya. Ini sudah masuk kriteria itu belum? Saya kira kok belum ya. Tapi kalau dibuat genting dan memaksa bisa saja kan. Semua kondisi bisa karena itu sifatnya subjektif ya. Subjektif. Tetapi sebenarnya Bro Arif, mungkin sebelum kita membahas way out selainnya atau cara-cara yang lain lah untuk menyiasati peraturan ini, apakah bagaimana supaya kembali sesuai dengan harapan-harapan mereka yang mungkin merasa keberatan. Ada nggak sih sebenarnya? Biasanya kan pasti ada fasilitas atau ada semacam insentif atau pengurangan ketika tarif pajak saya tinggi. Wong kita lihat ya, PBB, pajak bumi bangunan itu kan juga pajak daerah ya. Iya. Itu kan juga ada insentif gitu. Kalau yang di aturan ini ada nggak ini Bro Arif? Kalau kita lihat sama-sama ya di dalam aturan ini di pasal 101 itu memang sudah diatur kaitan dengan insentif fiskal terkait dengan undang-undang ini gitu. Oh ya. Tapi ya tadi seperti yang Bro Gopur contohkan, misalkan PBB misalkan ya, insentifnya itu berupa, jadi tidak kemudian serta-merta menjadi mengurangi tarif atau menurunkan tarif yang sudah ditetapkan, tapi lebih pada misalkan memberikan pengurangan secara nominal ya. Iya, betul. Artinya walaupun di situ juga dijelaskan bisa secara permohonan, artinya setiap yang merasa punya alasan untuk mengajukan insentif itu mengajukan permohonan, atau bisa dilakukan secara jabatan gitu. Jadi memang di situ diatur, tapi kan itu tidak bisa menjadi solusi untuk penurunan atau pembatalan pemberlakuan tarif yang tadi minimal 40%, maksimal 75% untuk 5 jenis hiburan yang disebutkan di dalam undang-undang ini. Bahkan di situ insentif fiskalnya bisa berupa sampai selain pengurangan tadi, kemudian pemberian keringanan, itu juga bisa sampai pembebasan bahkan gitu. Atau penghapusan pokok pajaknya itu juga dimungkinkan. Ya tentu dengan alasan-alasan yang diakui atau yang bisa diakui oleh undang-undang yang sudah diatur juga dalam pasal 101 ini. Itu kan ada tuh, dia itu alasannya itu ada beberapa alasan, yaitu misalkan soal kemampuan membayar dari wajib pajak yang bersangkutan, kemudian kondisi tertentu objek pajak seperti objek pajak yang terkena bencana alam, kebakaran dan lain-lain. Kemudian juga dengan alasan untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro, itu juga bisa dipakai alasan itu. Kemudian juga yang terakhir adalah untuk yang keempat adalah untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritasnya. Kemudian yang terakhir adalah untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional. Jadi selama alasan-alasan itu masuk dalam salah satu 5 alasan itu di dalam pasal 101 ayat 3. Ya, pasal 101 ayat 3 itu kan antara lain, berarti kan bisa salah satunya, yang penting masuk di dalam pasal 101 ayat 3 itu gitu. Berarti ini lebih ke ini ya, ya udahlah berlaku dulu, kemudian ketika mau bayar kok terasa tinggi padahal kemampuan bayar saya nggak sedemikian, kita mengajukan nih misalnya nih. Ya, bisa by order
permohonan atau secara jabatan juga berarti pemerintah dimungkinkan daerah punya diskresi dalam hal ini ya? Iya, betul. Secara eksplisit tarifnya itu nggak bisa berkurang ya secara Iya, tarif? betul. Hanya nominal yang perlu kita bayar yang berkurang ya? Iya, kalau misalnya berarti ada 3 kan paling tidak way out-nya yang mungkin gitu kan. Iya. Satu adalah GR yang kalau emang mau merubah pasal ya. Iya, yang kata dan itu bersifat permanen kan kalau dikabulkan malahan. Dan itu memang informasinya dari beberapa media sudah ada yang mengajukan itu. Kemudian kalau pemerintah mau mengambil tindakan bisa dengan Perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Artinya ketika memang, tapi itu hanya dalam keadaan genting dan memaksa. Kemudian yang ketiga tadi adalah memanfaatkan pasal 101 ya, selama alasan di ayat 3-nya memang bisa memenuhi salah satunya itu tadi gitu ya. Cuman itu memang tidak bisa menurunkan tarif yang sudah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Tapi bisa memberikan pengurangan, keringanan, bahkan penghapusan. Diserahkan ke pemerintah daerahnya kalau yang tentang insentif ya. Bahkan ada selentingan nih. Dengan pajak ini nanti akan mempengaruhi sektor pariwisata kita gitu. Karena di beberapa tempat wisata kita memang sebagian itu memang ada ini ya, sektor-sektor tadi, sektor klub malam, diskotik. Misalnya kita ambil contoh destinasi di Bali lah, karena yang mungkin ini ya banyak sektor-sektor ini. Menurut Bu Arif seperti apa? Mungkin impact-nya lah atau dampaknya terhadap sektor pariwisata kita? Mungkin kalau di apakah berdampak, pasti berdampak ya, Bro. Cuman menurut saya itu tidak akan terlalu signifikan karena saya punya keyakinan bahwa mereka datang ke sini itu bukan untuk klub malamnya. Misalkan orang Amerika, misalkan orang US datang ke sini, kan di sana ada klub malam. Ngapain ke sini? Kalau tujuannya untuk klub malam ya. Tapi memang mungkin hiburan-hiburan malam tadi menjadi supporting lah gitu. Makanya kalau berdampak pasti. Tapi karena itu bukan menjadi tujuan utamanya, sehingga saya berkeyakinan itu tidak akan terlalu signifikan. Tidak terlalu signifikan dampak pada sektor pariwisatanya. Iya. Tapi bahwa berdampak, ya, bahwa berdampak di pariwisata pastilah itu. Pasti akan. Kalau misalkan orang biasanya, ke sana misalkan mau sambil, malamnya bisa ke diskotik di sana atau apa atau segala macamnya gitu ya. Tapi terlepas dari itu, Bro. Jadi sebenarnya memang kalau kita bicara soal pajak, kalau di Bali kan rata-rata itu kalau tidak salah, nanti bisa dicek ya, itu rata-rata itu di angka 15% sebelum adanya undang-undang HKPD ini. Ya. Ketika dinaikkan ke 40%, memang kenaikannya itu 100% lebih itu, dari 15 ke 40. Hampir 150 lah ya. Iya, memang itu cukup besar ya. Iya. Kalau yang tadi saya bilang yang di DKI itu mungkin ya naik sih, tapi karena DKI sudah 25 dan kalau SPA malah udah 35 kan. Basisnya itu sudah tinggi lah ya. Iya. Basis pajaknya sudah tinggi, ketika ada naik sampai 40 tidak terlalu kentara secara kenaikan ya. Iya. Dan menurut saya ini kan ya walaupun nanti akan subjektif ya, tapi wisatawan itu kan mereka yang memang sebenarnya tujuan utamanya kan untuk menikmati keindahan atau menikmati suasana alam lah yang ada di entah gunungnya, entah pantainya, entah budayanya begitu. Tapi kalau semata-mata untuk datang ke diskotik, ke bar, saya rasa di tempat mereka mungkin malah lebih modern, lebih ini juga gitu. Ya, jadi, tadi ya saya sepakat. Jadi menurut saya memang pariwisata kita ini kan harus selling point-nya tuh harus jelas. Misalkan keindahan alamnya, keramahan masyarakatnya, budayanya. Tapi ini Bro Arif, ini ada beberapa negara-negara tetangga kita ya yang mungkin bisa menjadi referensi bagi kita. Kita lihat kalau di pajak hiburan ya. Pajak hiburan itu dikenakan mulai 15 sampai 110%. Ini di negara India. Ada yang sampai 110%? Ya, di beberapa negara bagian ya. Kalau negara India kan bentuknya negaranya serikat ya, negara bagian. Dengan 110% di sana masih ada tempat hiburan malam nggak tuh?
Tetap ada ya? Kayaknya sih ada. Kan banyak yang teriak-teriak itu katanya, wah kalau 40% tutup semua nggak ada. Tapi nyatanya berarti itu ada ya, 110% masih ada tempat hiburan malam? Ada, kalau kita sebut negara bagiannya sih di Jharkhand, di daerah mana itu? di negara bagian India lah. Kalau 60% itu di Uttar Pradesh. Oke. Ya, itu beberapa yang lebih tinggi tarifnya daripada di kita. Kalau ada lagi informasi di Filipina nih bro. Filipina berapa Filipina? Filipina itu untuk klub malam dan bar karaoke dan semacamnya itu 18% memang. Oke. Di Asia Tenggara ya. Singapura, kalau Singapura ini dia nyebutnya pajak untuk barang dan jasa ya. Good and Service Tax itu di angka 8%. Oh, kecil ya ini. Nah, kemudian Malaysia itu malah lebih kecil lagi. Untuk klub malam, klub privat, ruang dansa, kabaret, pusat kesehatan dan kebugaran, panti pijat dan rumah bir 6%. Oke. Tapi digabung-gabung ya. Thailand mungkin yang jadi kompetitor kita ya dalam hal pariwisata. Bukan masih. Bukan pariwisata dong. Pajak sekarang menjadi 10% dari sebelumnya 5%. Demikian pula dengan tadi minuman beralkohol juga, minuman beralkohol itu menjadi 0 sampai 5% untuk di negara Thailand. Bahkan di Uni Emirat Arab pajak untuk barang dan jasa 5%. Jadi kalau kita membandingkan dengan apa yang ada di negara kita tuh kita nggak bisa membandingkan, nggak apple to apple lah. Karena kita kan juga perlu informasi lebih detail ya, pajak hiburannya itu apa saja gitu. Iya, jangan sampai kalau dibandingin dengan, kan kita secara umum pajak hiburan maksimal 10% sebenarnya 10%, kan? ya. Kecuali yang 5 jenis tadi itu. Jenis kan tadi. gitu. Sekali lagi dibatasi dan memang 5 jenis itu yang kena ya. Oke. Yang kena tarif yang 40 sampai 75%. Oh, di negara-negara tetangga kita memang kecil, cuma itu kan untuk beberapa semua bahkan ya, nggak bisa kita apple to apple kan. Saya kira itu bos, kita pembahasan kita terkait pajak hiburan, mudah-mudahan ini bisa memberikan insight yang lebih luas mendalam, lebih luas kepada sahabat-sahabat sekalian, dan mudah-mudahan ini juga bisa memberi manfaat untuk semuanya. Ya. Terima kasih. Kita cukupkan sampai di sini untuk episode kali ini. Jangan lupa tonton terus deskripsi channel dalam program Podtext, podcast santai seputar pajak. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.